Itu boleh dikata sampai hari ini itu belum tidur mulai kemarin. Karena apa ya? Karena makanya saya pakai kaos dengan merek Singapura itu ada beberapa pikiran di dalam pikiran saya. Apa kita itu sudah lupa kalau kita itu bangsa banteng? Loh, maaf ini tidak ada hubungannya dengan partai politik loh ini ya. Apa sudah lupa? Gambar banteng itu kan perisai Pancasila. Kenapa banteng? Ya karena banteng itu terus sampai saya tuh berpikir sedikit agak beliutnya itu gini. Kenapa ditempatkan di Singapura? Banteng itu paling ditakuti adalah singo. Iki pintere klenik dari Thailand atau kita yang kurang anu lah, tapi mungkin tidak ada kaitannya dengan itu Nggak ada ya. Tapi loh, giliran aja itu. Iya, saya coba waduh itu terus cocok saya dengan siapa yang direkam sama adik-adik apa Ngaji Roso apa gitu loh. Jadi sebar di YouTube, orangnya belangkonan pakai belangkonan gitu, ditanya, oh maaf bukan itu, ditanya tentang periode ini nanti kira-kira calon presiden kita siapa yang gitu, orangnya ditanya gitu. Terus beliau menjawab diam sediap itu, terus bayangan saya kok nggak ada jabatan itu ya. Jawabannya seperti itu. Lah, ini terus saya kaitkan dengan sepak bola, generasi bangsa dan nasionalisme. Olahraga adalah termasuk seni. Jadi kesenian sama olahraga itu front terdepan diplomasi dunia. Diplomasi dunia kelasnya itu. Jadi kalau sampai olahraga dan kesenian dalam suatu negara terabaikan, sejak itulah negara itu tidak akan bisa dikenal oleh dunia luar. Dampak selanjutnya adalah perekonomian, kualitas SDM manusia ya turun semua. Nah, padahal kalau secara rasional penduduk Thailand itu hanya sepertiga penduduk Indonesia. Dan Indonesia itu mendapat satu kemurahan fasilitas alam yang sedemikian hebatnya. Gizinya memenuhi, harinya memenuhi, mataharinya 24 jam masih bersinar terus loh. Padahal antara kehidupan dan matahari dan ekosistem itu terkait sekali. Tapi kenapa manusianya semakin turun, kualitasnya semakin turun. Ini mungkin, tapi perlu penyelidikan secara luas yang tadi juga disampaikan oleh kawan-kawan waktu diskusi di suatu tempat tadi itu, kawan-kawan Ngaji Roso juga hadir ya. Mungkin karena sudah lama kita itu rekrutmen kepada person-person yang duduk di kursi yang namanya pemerintahan ini kurang profesional dan kurang sadaran tentang nasionalismenya. Bayangan saya seperti itu, bayangan saya ya. Sampai kemarin ada bertengkar hanya karena agama, karena itu kan nggak pantas seperti itu tuh, nggak pantas sama sekali. Saya tuh nangis. Bangsa kita, anak kita kok seperti ini. Biaya negara itu waduh besarnya bukan main triliunan tiap tahun. Untuk apa? Jadi kalau misalnya Departemen Pendidikan plus Kebudayaan dan Olahraga itu mendapat satu fasilitas yang diurgenkan, dipentingkan, itu sama dengan pembinaan terhadap bangsa ini ya. Sejak kecil ya, seperti kemarin. Saya salut juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Tapi mohon maaf, saya kritik masalah teknis saja ya, nggak masalah presiden saya kok itu. Yang 11 miliar itu. Yang 11 miliar itu. Dan beliau itu yang giring untuk menjadi RI 1 saya dan kawan-kawan. Bukan orang Solo, bukan partai politik, 7 orang ya. Yang satu baru meninggal 3 bulan yang lalu. Sampai tirakat kemana-mana, tidur di kebun binatang pakai kemah karena tidak punya duit. Ya karena apa?
karena kehendak leluhur. Tetapi mohon maaf kalau sudah di situ itu harus betul-betul ekstra hati-hati kalimat per kalimat, performan per performan. Nah, pada waktu beliau saya mengikuti di televisi, beliau mengatakan sebenarnya niatnya itu baik. Kalau nanti di dalam final itu ya kita menang, kita siapkan 11 miliar untuk mereka karena mereka adalah pahlawan-pahlawan nasional yang harus dihargai. Itu betul-betul etika yang sangat baik. Tetapi alangkah baiknya apabila sedalam yang artinya tidak mengharapkan ya kemenangan, jelas pengen mengharapkan ya, tapi andai kata itu disampaikan setelah kalah, maaf bahasanya setelah kalah ya, itu waduh lebih mulia dan lebih dahsyat lagi. Bagaimanapun meskipun di dalam pertandingan di lapangan sepak bola jago-jago itu tidak masalah, tapi mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Ini 11 miliar saya berikan. Waduh. Iya. Secara fisiologis lah ya. Bener. Fisiologis, politik dan sebagainya. Nah, kembali ke masalah nasionalisme, memang olahraga dan kesenian itu front terdepan. Makanya dulu zaman Bung Karno membentuk satu kegiatan olahraga yang namanya Ganevo. Gedungnya masih ada di Senayan sana, gawedenya seperti itu. Game of the Ganevo, Game of the Emerging Forces, ya. Ganevo, Game of the Emerging Forces. Jadi satu kekuatan dunia baru. Kekuatan dunia itu kekuatan kan fisik. Fisik itu kan mental. Kalau fisiknya kuat, fisiknya kuat, mentalnya sehat, jiwanya tinggi ya kuat. Gitu. Tapi begini yang Jati, saya sih lebih pada upaya teknis saja sebenarnya ya, karena dilihat dari jumlah manusianya 272 juta ini kan tidak sedikit. Terus kemudian untuk mencari 11 pemain yang istimewa, ini kan seharusnya sesuatu yang sangat mudah ya. Sangat mudah. Nah, kenapa kok nggak begini saja ya Eyang ya? Mungkin termasuk jawabannya yang Jati tadi karena faktor policy yang duduk di PSSI kurang profesional, ada muatan politis dan lain sebagainya. Misal tunjuk aja satu klub ini adalah klub yang diistimewakan. Artinya diistimewakan itu sengaja ini untuk tim nasional kita. Betul. Dengan begitu kan dia sudah lama bertahun-tahun latihan bareng, ya kan, visi misinya terbentuk. Kenapa nggak seperti itu saja yang? Itu salah satu teknis yang sampaikan Mas Hendra, itu salah satu teknis yang bagus karena betul kalau kita ngacak seluruh Indonesia selalu ada pertandingan biaya dan sebagainya dan kadang-kadang malah acak-acakan. Betul. Kalau ada satu tempat misalnya katakanlah Singosari kayak Blitar kayak tahu kelihatannya berbakat yang betul-betul itu termasuk pemainnya itu kehidupan sehari-hari diperhatikan, kesehatannya, sekolahnya anaknya, jadi dia itu bahagia, gembira. Lek perlu nanti pulsa PLN bebas, lek perlu gitu ya toh. Sampai pemain sepak bola mikir pulsa PLN, mikir kan kasihan ya. Kan kalau kita komparasikan Thailand yang menjadi lawan final itu, dia kan langsung ngambil pemain dari klub besar gitu, ambil misalnya 7, terus digabungkan sama klub mana yang bagus, gitu kan enak, mereka sudah bersama terus. Kita enggak, Arema diambil 2, Persib diambil 3. Ya enggak bisa. Makanan Dek, neng gene kayu tangan ono misalnya ono sate nak, neng kono ono rawon enak, neng kono ono pecel enak didadekne sitok. Apa dadine? Gitu ya kayak nanti pangan. Oke. Iya. Jadi mudah-mudahan karena ekspektasi yang sangat luar biasa dari masyarakat, mudah-mudahan ini ada evaluasi perbaikan dan penyempurnaan dari Federasi Sepak Bola Indonesia ya yang jadi ya. Sehingga harapan supaya juara AFF di tahun-tahun selanjutnya itu bisa jadi kenyataan. Betul, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk ke sana ya. Yang sebelum nanti kita mungkin barangkali bisa dilihat di tarot bagaimana nasib
apa tuh namanya timnas kita di masa yang akan datang. Nanti belakang-belakang aja yang itu ya. Saya lanjut ke ini yang Jati terkait dengan disertasinya yang Jati ini harus dijelaskan secara konkret barangkali yang merasionalisasikan atau mengilmiahkan Tuhan itu tadi supaya orang bisa membedakan, karena Yang kan mengatakan yang menciptakan Tuhan itu sebenarnya adalah dari manusia. Nah ini kan sesuatu yang masih tabu bagi orang yang sumbu pendek kan ini. Waduh bahaya ini Jati Kusumo ngawur kan begitu kan ya. Luwih Jati Bang PKI. Bagaimana yang menjelaskan hal itu supaya mereka mengerti gitu. Syukurlah Mas. Dan salah satu kunci merosotnya nasionalisme karena ketuhanannya tidak paham. Mencari Tuhannya bertele-tele dan keliru. Karena apa? Karena lewat orang yang belum bertuhan. Maaf ini ya, tolong dicermati pelan-pelan dan saya akan berbahasa pelan-pelan. Agama adalah satu kepribadian ribuan ratusan tahun yang lalu untuk menata manusia dari salah seorang master. Master itu adalah waktu itu disebut nabi, ya toh? Dan nabi itu tidak berhenti. Setiap kurun waktu tertentu pasti ada nabi baru, ya toh? Mulai berapa ribu tahun yang lalu, mulai 500 tahun sebelum Masehi sampai sekian paling tidak minimal setiap 700 tahun kembali, terus tahun sekali itu pasti ada pembaruan. Karena 700 tahun itu sudah kurun waktu kehidup pikiran manusia sudah lah. Sekarang kita hidup 2019. Dulu pada waktu saya lahir belum ada gini-gini nih, belum ada. Sekarang jagongan dengan keluarga lewat video call sudah bisa. Nah, ini akan mempengaruhi cara berpikir kita lah. Cara berpikir kita selama ini justru nyimpang dari keharusan, ya, nyimpang dari keharusan. Misalnya, leluhur kita dulu itu mencari Tuhan itu simple banget. Sampai saking simpelnya, sudah beliau ringkes supaya kepribadian manusia itu bertuhan, disadarkan bahwa bentuk sang hidup itu sinarnya ada di dalam tubuhmu. Nenggene hati, ya. Perasaan, hati, rasa, ya toh. Makanya cipta, rasa, karsa, ya toh. Lah, Tuhan itu statis. Nggak bisa Tuhan, nggak kamera, nggak bisa, nggak meja ini nggak bisa, nggak tongkat ini nggak bisa, nggak kursi nggak bisa. Ini semua adalah pekerjaan manusia. Kenapa manusia bisa? Karena manusia itu kesinaran Tuhan tadi itu. Nah, disinilah yang harus diterangkan. Sebenarnya semua kitab itu teorinya benar. Tapi kadang-kadang lalu menjadi berkepanjangan karena kalau sudah diperdagangkan dalam tanda petik ya toh, iki lang Tuhan dimaklari, paribasari seperti itu. Akhirnya menjadi rebutan sampai tukaran seperti kemarin itu. Tuhan sendiri kalau kita nanti mati deh, maaf ya. Saya kenapa bicara mati? Karena saya sudah dinyatakan meninggal itu 2 kali deh. 2 kali, 3 hari. Dari sanalah saya tahu alam setelahnya nanti. Dan dari situlah saya buat satu disertasi, satu skripsi untuk mengilmiahkan Tuhan tadi itu. Ya, oleh karena itu pemahaman ini harus pelan-pelan dilakukan. Lah selama ini kita hanya diuber oleh teori-teori yang bermacam-macam teori, dan teori itu justru melelahkan otak dan pikiran kita. Kita baca, dengar kata guyu wow loh, sing pemain sepak bola nih loh nyembah gini deh. Seperti tadi pada waktu kita pertemuan di suatu tempat tadi itu dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat juga begitu digambarkan bahwa bertuhan itu tidak berdele-dele, yang simple aja. Tuhan itu tidak butuh diucapkan disanjung-sanjung, tidak butuh. Yang kita butuh apa? Kepribadian kita. Kalau kepribadiannya baik, nasionalismenya baik, sejarah leluhur itu difahami dengan benar,
dan diikuti dengan benar, ya dengan sendirinya manusia itu manusia baik. Oleh karena itu, buku saya yang terakhir itu judulnya 99% manusia di dunia gagal faham tentang Tuhan di dunia. Dan itu tahun 2008 saya membuat buku Jagat Merenovasi Diri. Di situ saya tulis di dalam buku itu bahwa nanti masyarakat sedunia ini hanya akan disisakan 28,3%. Duh, tiganya kok tahu tuh dari mana kok sampai ada komanya kok tahu? Saya tanya Tuhan kok. Duh, sombong manusia juati panganan sik pucel sik muacem-muacem sik kadang-kadang pencilaan kok. Anu takon Tuhan ya salah dhewe, gak ngerti wong Tuhan bersinar pada tubuh kita kok ya toh. Salah dhewe lek golek ning awang-awang ya telek blekok sing mudhun, lek nek blekok liwat lho ya. Oke. Iya, jadi memang itu perlu ya yang dijelaskan ya, karena mayoritas para pejalan dan pelaku spiritual sampai lelah, mereka tersesat gara-gara mencari dan ingin menemukan Tuhan gitu. Nah, Tuhan sama Allah beda nggak ya? Beda ya? Sebenarnya syahadatnya orang Islam itu benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya. Allah itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah. Tadi pagi saya tuh dapat telepon dari Banten, ya, dari Banten. Begini, Mbah Jati Kusumoyan. Iya, ada apa Mas? Waduh Mbah, terima kasih. Saya tuh sudah ngikuti ngaji Roso di YouTube itu pengen banget ngomong-ngomongan si Mbah. Ya ngomong-ngomongan apa, sing anu apa aja ya. Sing penting-penting aja. Nanti Mbah ya butuh kerja, butuh nyapu, butuh gini ya. Gini loh Mbah, saya tuh sebenarnya keturunan dari